Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kembali lagi di channel Lutfine. Sesuai judul, di video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi tes psikologi kereta api, rekrutmen kereta api Indonesia ya, teman-teman. Baiklah, yaitu pertama-tama di sini kita bahas kisinya dulu. Di video selanjutnya kita akan membahas membedah setiap materi tesnya ya teman-teman. Baiklah, yang pertama yaitu ada tes hitung cepat sekitar 25 soal 7 menit. Tes ini biasanya menggunakan kertas ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada tes bangun ruang berjumlah 50 soal dengan durasi 7 menit pengerjaan. Yang ketiga yaitu tes verbal dengan total soal 50 soal dan waktu pengerjaan 7 menit. Yang keempat yaitu ada tes deskripsi diri total 2 soal 10 menit. Selanjutnya yaitu ada tes EPPS. Yang keenam yaitu ada tes Pauli atau tes koran. Yang ketujuh yaitu ada tes warteg. Yang ke-8 yaitu ada tes Baum, yaitu menggambar pohon. Yang ke-9 yaitu ada tes menggambar orang. Yang ke-10 yaitu tes ketelitian. Nah teman-teman, untuk hitung cepat yaitu soalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada tambah, kurang, bagi, sama kali teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita akan membedah kisi-kisi soal dari setiap soal teman-teman. Selanjutnya yaitu ada jaring-jaring bangun ruang seperti ini teman-teman. Yang ketiga yaitu ada antonim dan sinonim, yaitu tes verbal. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Pilihlah dua jawaban yang saling berhubungan atau bertentangan. Misalkan bijak yaitu berhubungan dengan ya pintar, dan senang yaitu kecewa. Dan yang ketiga yaitu mukaddimah atau berhubungan dengan introduksi. Yang keempat yaitu itikat yang berhubungan dengan dukungan. Yang kelima yaitu pecah yang bertentangan dengan utuh. Jadi misalkan ya teman-teman, di sini ada seperti tadi yang pecah, berhubungannya nggak ada teman-teman, koreksi enggak, santai enggak, hormat enggak, tapi ini ada yang bertentangan yaitu utuh. Jadi kita saling menghubungkan kalimat-kalimat itu yang bertentangan maupun yang berhubungan teman-teman. Selanjutnya yaitu ada tes kepribadian, kurang lebih ada 20 soal teman-teman. Seperti ini soalnya teman-teman ya. Pertama yaitu ada contoh soal dan tips menjawabnya teman-teman. Nah untuk pertama kita lihat dulu untuk tips menjawabnya, yaitu pertama akan ada banyak pertanyaan yang sama di beberapa soal. Jawablah yang dengan konsisten, jangan berubah-ubah. Yang kedua yaitu mengisi pertanyaan dengan bijak dan tanpa asal-asalan. Ketiga yaitu jujurlah pada diri sendiri dengan cara memilih jawaban yang sesuai atau yang mendekati dengan keadaan Anda gitu teman-teman. Jadi contoh yaitu yang pertama, saya suka menolong teman-teman saya bila mereka berada dalam kesulitan. Selanjutnya yaitu ada saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam salah satu pekerjaan atau sedang khusus. Tuh. Yaitu saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam
salah satu pekerjaan jabatan atau bidang khusus. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tes Pauli. Pertama-tama yaitu ada beberapa konsep, yaitu yang pertama ada mulai, terus garis, dan berhenti. Bila dimulai, kita akan mengerjakan dari yang paling atas, teman-teman. Paling atas ke bawah, paling atas ke bawah, sampai ada berhenti ya teman-teman, dari panitia gitu. Kalau nggak salah itu 7 detik lah teman-teman kita mengerjakannya gitu, teman-teman. Setiap baris ini teman-teman. Nah, ini untuk penilaiannya sendiri yaitu pertama yaitu jumlah angka yang kita kerjakan, yang kedua yaitu jumlah benar, yang ketiga ya jumlah salah, dan empat yaitu baris yang terlewati, dan kelima yaitu jumlah angka yang dibenarkan atau perbaikan. Jadi misal salah itu kita bisa coret teman-teman, coret langsung diisi di sebelahnya. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman, misal 8 ya ditambah 3 sama dengan 11. 11 kita tulis yang belakangnya saja yaitu 1. 3 ditambah 9 yaitu 12, kita tulis belakangnya saja yaitu 12. Untuk selanjutnya 9 tambah 5 yaitu 14, kita tulis 4-nya saja teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada tes warteg. Untuk petunjuk pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu lengkapi gambar setiap objek, kurang lebih ada 8 gambar. Tuliskan urutan pengerjaan dan penyelesaian gambar. Bila salah satu gambar termudah dan satu gambar tersulit menurut Anda, pilihlah satu gambar yang paling Anda sukai atau satu gambar yang paling tidak disukai. Pengerjaan tidak harus urut dari 1 sampai 8, jadi kita bisa memilih dari beberapa kotak ini mana yang mau kita kerjakan. Jika sangat urut akan terlihat sebagai pribadi yang kaku, ini teman-teman. Dan jika terlalu acak akan terlihat berantakan. Jadi contohnya yaitu 1, 2, 4, 6, 7, 8, 3, 5. Jadi diusahakan yaitu jangan terlalu urut ataupun terlalu acak teman-teman. Dan tips yang terakhir yaitu berlatihlah sebelum hari H sehingga terhindar dari coretan yang tidak perlu. Nah, contohnya seperti teman-teman untuk tes warteg teman-teman. Kita lihat ini ya teman-teman. Nah, seperti gambar pertama bisa digambar bunga juga. Gambar yang kedua seekor bebek. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu menggambar pohon. Pertama yaitu usahakan menggambar pohon seperti 1 pohon apel, 2 pohon mangga, 3 pohon jeruk, 4 pohon nangka. Nah, ini ada tips menggambar pohon. Pertama, mulailah menggambar pohon mulai dari 1/4 tinggi kertas. Gambarlah batang yang cukup besar, makin ke bawah makin besar. Yang kedua yaitu gambarlah pohon yang cukup tinggi, lebih dari 1/2 tinggi kertas gambar. 3. Gambarlah pohon yang menancap di tanah, bukan pohon terbang atau terapung di udara. Keempat yaitu gambarlah akar pohon muncul sedikit di atas tanah. Yang kelima yaitu gambarlah dahan pohon sekitar 3 dahan atau menyesuaikan, jika sempat gambarkan juga buahnya.
Yang keenam yaitu gambarlah daun secara detail satu persatu, tidak terlalu abstrak ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu menggambar manusia. Pertama yaitu dengan karakteristik, yaitu pertama, siapakah orang tersebut gitu. Misal si A, si B, terus usianya berapa ya. Misal usianya ini kurang lebih digambar yaitu sekitar umur 27 ya. Pekerjaannya mungkin arsitek sipil, dan kelebihannya apa dan kekurangannya apa gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada tes ketelitian. Bila salah akan ditulis T, jika benar akan ditulis S teman-teman. Kita contoh yang pertama yaitu kewarganegaraan. Jadi untuk kolom selanjutnya yaitu kewarganegaraan. Jadi A-nya kurang teman-teman ya. Jadi kita nilai T. Itu yang kedua yaitu Beni Indrakusuma. Beni Indrakusuma. Nah, betul teman-teman ya. Jadi dinilai S. Itu teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, cukup segitu saja video kali ini. Apabila kalian butuh PPT-nya nanti saya taruh di deskripsi video teman-teman. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.